Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arifin Fitri. Kami berdua dari Fakultas Agama Islam, program studi manajemen pendidikan Islam. Jadi kedatangan kami berdua ini menanyakan tentang sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, di mana sistem informasi manajemen pendidikan ini kita lebih spesifik itu tentang PPDB dan keuangan. Sebelum kita mulai itu, apakah kita boleh mengetahui tentang profil sekolah Mu'alafah ini? Oke, baik. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, saya dengan Akso Pandiaswangga Negara SPD, atau biasanya dipanggil dengan Pak Akso kalau anak-anak bilang. Oke, jadi singkat-singkat, selaku kepala sekolah di sini untuk menyampaikan tentang SMP Al Mu'alafah ini. Jadi sekolah ini kurang lebih berdiri pada tahun 2018. Waktu itu sejarah singkatnya adalah sekolah kami ini namanya awalnya adalah Al-Azhar Sifabudi. Nah, kemudian berganti pada tahun tersebut menjadi SMP Al Mu'alafah Islamic School. Tentu banyak hal dan cerita yang sudah kami selaku sekolah alami. Tapi dari segi pembelajaran, segi fasilitas pun juga 11-12 lah dengan sebelumnya. Jadi kurang lebih untuk profil sekolah. Kalau boleh tahu pendiri sekolah SMP Al Mu'alafah ini? Oke, baik. Kalau untuk pendirinya itu adalah Bapak Haji Eko. Jadi Bapak Haji Eko ini adalah salah satu pendiri sekolah di SMP Al Mu'alafah pertama. Jadi sebenarnya kita ada 3, ada SD, SMP, dan juga TK. Seperti itu. Jadi pendirinya Bapak Haji Eko, untuk ketua yayasannya sekarang adalah anaknya, yaitu Bapak Haji Gatot Teguh Bakar SE. Seperti itu. Pak, itu mungkin profil singkat dari segi pimpinan struktural. Boleh kita minta untuk menanyakan tentang sistem informasi manajemen pendidikan PPDB ini? Silakan. Jadi yang pertama itu bagaimana sistem PPDB yang diterapkan oleh sekolah saat ini? Oke, baik. Untuk sistem PPDB untuk unit SMP ya, karena memang saya berada di unit SMP, itu kami membagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk persyaratan dan lain sebagainya itu sebenarnya sama dengan sekolah yang lainnya. Dari akte, transkrip nilai, kemudian foto, kata, dan lain sebagainya itu secara umumnya. Tapi kalau untuk lebih spesifiknya, yang sebagai pembeda antara sekolah SMP Al Mu'alafah dengan yang lainnya adalah yang pertama, kami ada tes yang namanya tes psikologi. Jadi anak itu kita tes psikologinya apakah memang bagus secara mentalnya, kemudian apakah ada kekurangan dari segi pemikirannya. Pun kalau memang ada, berarti itu menjadi populasi kami selaku guru di sini bagaimana cara memperbaiki. Selain tes akademik, tes psikologi, mohon maaf tadi, yang kedua ada tes akademik. Tes akademik ini fungsinya kita ingin tahu sebenarnya anak ini lebih pandai di mata pelajaran apa. Karena dalam 1 ataupun 2 anak itu pasti berbeda. Misalnya ada 2 anak, yang A dan B, yang A pintar matematika, yang B pintar bahasa Inggris. Nah, itu kita seleksi sebagai referensi. Seleksinya apakah kita harus bagus matematikanya, harus bahasa Inggrisnya, tentu tidak. Yang kita ingin tahu adalah di mana letak keunggulan anak ini. Jadi kita bisa laporkan kepada calon wali kelasnya nanti, sehingga untuk pembelajaran matematikanya misalnya dia kurang, nanti harus ditingkatkan. Tapi kalau misalnya bahasa Inggrisnya kurang, berarti bahasa Inggrisnya ditingkatkan. Jadi kalau untuk sistem penerimaannya tertentu, itu kita lebih ingin mengevaluasi anaknya itu seperti apa. Kita scanning dulu anak ini karakternya seperti apa, kemudian kemampuan secara akademiknya seperti apa, baru kita klasifikasikan nanti berdasarkan kelas. Jadi kita buka 2 kelas, yang satu kelasnya itu kelas unggulan, yang satu lagi kelas biasa. Tapi ini masih dalam tahap perencanaan. Nah, itu. Dan untuk sistem PPDB-nya itu pembukaannya itu kita masih melakukan 2 cara, pertama online dan juga offline. Kalau online itu kita melalui website. Jadi website kita itu adalah smp-almu'alafah.sch.id. Kalau yang offline itu kita bisa datang langsung. Betul, jadi kita untuk yang offline itu kita datang ke sekolah, kami open house itu dari Senin sampai Minggu, tapi khusus untuk 1 minggu itu kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kalau udah dari Senin sampai hari Minggu. Nah, kalau hari Senin sampai hari Jumat ya kita sesuai dengan jam kerja, yaitu jam 7 sampai jam 3 sore. Jadi untuk penerimaan PPDB ini
ada dua sistem ya, Betul, ada dua sistem. online sama offline. Offline, betul. Boleh ditanyakan jadi apa saja fitur yang tersedia dalam sistem PPDB sekolah? Oke, baik. Jadi kalau untuk fitur di PPDB, saya jelaskan yang online terlebih dahulu. Kalau di online itu kita menggunakan semacam mungkin Google Form kalau istilah mudahnya lah. Jadi di situ ada berbagai macam informasi yang kita inginkan, dan itu kita minta kepada calon wali murid untuk mengisi data tersebut karena itu kebutuhan kedinasan. Nah, kemudian kalau untuk segi administrasi yang berupa keuangan itu biasanya kita lampirkan di situ semacam nomor rekening saja sih, belum sampai ke pembayarannya waktu itu, terus nanti langsung masuk nanti kita hanya melampirkan informasi di mana itu adalah nomor yang diperlukan untuk melakukan administrasi. Kalau yang untuk offline-nya? Kalau offline-nya kurang lebih sama, hanya saja kita kan menggunakan form biasa kertas. Dan kalau informasi yang berupa penjelasan administrasi keuangan itu kita berikan secara tertulis saja. Yang ketiga, bagaimana proses pendaftaran dan seleksi siswa baru di sekolah? Ini tadi sedikit saya singgung ya, untuk sistem seleksinya itu sebenarnya kita hanya ingin mengetahui tentang spelling anak-anak itu pandainya di mana. Sebagai notulensi kami, apakah harus ditingkatkan untuk matematikanya, bahasa Inggrisnya atau bagaimana. Jadi yang pertama itu ada tes psikolog, kemudian yang kedua itu ada tes akademik. Bagaimana pengalaman sekolah dalam menerapkan sistem PPDB online dan offline? Baik, jadi berkaca dari tahun lalu ya, sebetulnya tahun lalu kita belum ada sistem online. Sistem online itu hanya berdasarkan informasi yang di-upload di Instagram, hanya berupa brosur lah sebenarnya. Nah, tahun ini kita baru mulai untuk websitenya. Jadi segala hal informasi itu ada di website. Cuman masih ada beberapa evaluasi juga lah tentunya karena website ini baru dibuka, jadi istilahnya masih harus banyak dipercantik lah istilahnya untuk menarik daya minat. Kemudian kalau yang secara offline kami lebih ke ini sih, mempersempit informasi yang kami butuhkan saja. Karena kan beberapa informasi sebetulnya bisa kami tarik, misalnya nomor kartu keluarga itu kan bisa ditarik dari NIK anaknya. Jadi lebih mempersempit informasi sehingga orang tua itu tidak banyak mengisi. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem PPDB online dan offline? Kalau tantangan kita berbicara dari tantangan itu adalah itu paling utama adalah kondisi marketing ya, karena di sekolah ini tuh banyak tetangganya, karena di lingkungan kawasan Bintaro ya, Pondok Aren ini banyak sekolah yang sederajat dengan kami, banyak tetangga-tetangga yang menerapkan sistem yang sama seperti ini. Makanya kita mencoba untuk mengupload sesuatu itu kalau online ya, itu yang lebih daripada sekolah itu tantangan kedua tentu dari segi anggaran. Kalau dari segi anggarannya sebetulnya kalau PPDB yang meriah itu kan kurang lebihnya mengeluarkan banyak anggaran sebetulnya, nggak bisa dibilang gitu. Tapi tentu dengan kreativitas guru kami ya, kami berusaha lah. Atau tentang PPDB di SMK Al-Mu'allah tadi bisa kita lihat dengan sistem informasi pendidikan keuangan. Oke, ya silakan. Karena tadi profilnya sudah dijelaskan oleh Bapak, kebetulan kita satu sekolah dan saya akan menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan keuangan di sekolah saat ini. Apakah menggunakan sistem online atau modern? Oke, kalau kita masih menggunakan sistem yang mungkin semi online mungkin ya, karena kita menggunakan untuk pembayaran SPP, uang kuliah dan lain sebagainya itu masih menggunakan ya kan informasi yang diberikan nomor penjelasan, kemudian segala hal itu dilaporkannya dalam bentuk misalnya bukti transfernya atau dan sebagainya. Pun kalau kepala sekolah itu mengetahui apakah anak-anaknya sudah membayar atau belum, itu kita menggunakan sistem online karena di website itu kita semua sudah satu sinergi, kita bisa melihat siapa saja yang belum misalnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu kegiatan, kita cross check apakah ada misalnya satu atau dua anak yang belum melakukan kegiatan, sehingga kita mohon maaf mungkin ya tidak bisa mengikutkan ke dalam satu kegiatan tersebut. Menggunakan sistem keuangan dengan metode online, Ya, bukannya offline. sebetulnya semi.
karena kita menggunakan yang offline juga, yang online juga. Kalau yang offline setelah dua. Oke, kalau untuk yang offline itu kita ada satu organisasi yaitu TU-nya memang membidangi hal tersebut. Jadi memang ada satu petugas TU bidang keuangan yang tugasnya itu merekap segala hal, baik itu STMP, kegiatan, biaya masuk, tapi semua informasi itu nanti akan dimasukkan juga juga ke online. Silakan. Apa saja fitur yang tersedia dalam sistem pengelolaan keuangan di sekolah? Oke, jadi kalau untuk fiturnya, jadi ada beberapa sistem. Saya jelaskan dari segi pemantauan untuk kepala sekolah. Jadi kita bisa memantau siapa saja anak-anak kami yang misalnya membayar dari segi administrasi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu kita bisa meminta kepada wali kelas untuk mengingatkan misalnya bulan ini belum, kita bisa mengingatkan di website tersebut. Jadi website itu akan memberikan broadcastan yang isinya pesan kepada orang tua tersebut. Bagaimana proses penimbulan, pencatatan dan pengolahan data keuangan di sekolah ini? Oke, kalau untuk yang diperlukan kepala sekolah biasanya kami dalam bentuk spreadsheet. Jadi dari website itu diimport menjadi spreadsheet. Jadi datanya kita Excel. Yang keempat, bagaimana saja rencana pengembangan sistem pengelolaan keuangan di masa yang akan datang? Ini pertanyaan yang menarik ya, karena kalau berbicara masa depan sepertinya ini bisa jadi angan-angan, bisa jadi hanya program masa depan saja lah istilahnya seperti itu. Kalau kami tentunya harapan kami dari segi keuangan ataupun administrasi itu website itu bisa dimaksimalkan untuk segala hal, baik itu ujian sekolahnya, baik itu informasi seperti itu, dan mungkin beberapa hal lainnya. Dan kalau untuk spesifiknya mungkin saya lebih ingin orang tua itu mengetahui secara langsung apakah kandungannya ini sudah mengetahui informasi dari sekolah, kemudian apakah sudah menyelesaikan administrasi sekolah. Jadi kami selaku guru dan juga para pimpinannya itu tidak perlu mengingatkan kembali gitu, karena kami pun ini kan sebenarnya kan masih berjalan juga di tahun ini, karena kebetulan saya juga baru menjadi kepala sekolah di sini. Jadi sistem online ini memang masih baru sebenarnya, jadi masih ada yang awal juga. Dan harapan saya mungkin dengan adanya sosialisasi di setiap semester itu bisa lah untuk orang tua itu lebih memahami fitur-fitur tersebut. Dan pada intinya kami ingin semua sistem yang ada itu, terutama yang online itu, lebih dimengerti oleh orang tua dan juga guru. Jadi apapun informasi, apapun itu keperluan yang dikenakan untuk kegiatan sekolah bisa dijalani dengan baik. Silakan. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan saat ini dan bagaimana Bapak menghadapinya? Oke, baik. Jadi kalau berbicara dengan sistem keuangan, tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kami kalau dikatakan online juga tidak, dikatakan offline juga tidak. Makanya tadi saya sampaikan semi online mungkin. Karena beberapa siswa kami itu dalam menyelesaikan administrasi tersebut masih hanya datang ke TU. Gitu. Karena itu kami selaku pimpinan itu hanya bisa datang ke TU, kemudian meminta data, sehingga kalau misalnya memang tadi inputnya itu mungkin terlambat, karena biar bagaimanapun ada tenggat batas waktu biasanya. Saya di tanggal 10 baru 10 anak yang membayar, sementara total anak itu ada 30, berarti 20-nya lagi itu harus diingatkan. Dan sebelum mengingatkan itu kami harus proses dulu ke TU apakah sudah membayar atau belum, karena bisa saja sudah membayar tapi belum terinput. Jadi kalau misalnya ya, mau nggak mau kita harus komunikasi dengan bidang keuangan. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak karena telah membagikan sistem informasi mobilitas. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Mas Mahasiswa apa namanya Ilpam ya. Terima kasih sudah mau berkunjung. Semoga lain kesempatan kita bisa berkunjung. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.